adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Jangan lupa persiapkan Alkitab dan persembahannya ya. Siapkan juga hati dan pikiran kita. Semua duduk dengan manis ya. Tidak ada yang berjalan-jalan, tidak ada yang sambil makan, dan juga tiduran. Akan lebih baik jika ditemani oleh orang tua dan orang dewasa lainnya. Sehingga jika ada yang tidak dimengerti, dapat ditanyakan kepada mereka. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik apa kabar hari ini? Sehat-sehat semua ya, puji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun masih di rumah, adik-adik tetap semangat ya. Nah, kakak juga mau menyapa orang tua kami yang mendampingi adik-adik kami. Selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena berkat-Mu Bapa kami boleh bangun dan kami boleh hadir Bapa di ibadah online tanggal 14 Maret 2021 ini. Ya Tuhan, berkati kami, adik-adik kami yang ada di rumah, juga orang tua yang mendampingi, supaya adik-adik kami boleh duduk manis, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita memuji nama Tuhan yuk. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi dari terbit matahari. Udah semangat? Masih belum? Oke, kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Dulu waktu kita masih sekolah minggu sama-sama di gereja, kita suka bikin kereta api ya adik-adik. Nah, adik-adik boleh juga nih bikin kereta api sama kakak, adik, atau orang tua di rumah. Yuk kita nyanyikan Jalan Serta Yesus.
Adik-adik, gimana? Seru ya main kereta-kereta apian sama mama papa dan adik dan kakak di rumah? Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Buat adik-adik yang sudah bisa baca, ayo disiapkan Alkitabnya. Karena kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. 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 Buku kesayangan. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini Kak Emma bisa bertemu dengan adik-adik dalam ibadah KKR GBKP Runggun Bogor Barat via YouTube. Wah, adik-adik apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik semua dimanapun adik-adik berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau adik-adik semuanya untuk berdoa dulu. Yuk, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah via YouTube. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar dengan baik dan kami bisa menanamkan firman Tuhan di dalam hati kami. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Emma mau sapa dulu dong. Mana suaranya kelas Batita? Shalom kelas Batita. Sekarang Kak Emma mau sapa kelas balita. Coba yang kelas balita cubit pipinya. Shalom kelas balita. Nah, sekarang yang kelas kecil. Coba kelas kecil angkat tangannya. Shalom kelas kecil. Oke, berarti semua adik-adik sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Kalau kau sudah siap, teriak siap. Sekali lagi, kalau kau sudah siap, teriak siap. Oke, Kak Emma yakin adik-adik pasti sudah siap. Nah, adik-adik sudah tidak sabar kan mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita sama-sama ambil Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Yuk dibuka Alkitabnya sekali lagi. Dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang, yang mengatakan, "Orang ini berkata, Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya,
Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Nah, adik-adik, tema kita minggu ini sama dengan judul perikop kita, yakni Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Wah, Mahkamah Agama itu seperti apa ya adik-adik? Mahkamah Agama itu sama seperti pengadilan. Di situ diadili yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Adik-adik, kira-kira mereka dapat menemukan kesalahan Tuhan Yesus gak ya? Padahal kan gak ada kesalahan Tuhan Yesus. Tapi mereka gak berhenti berpikir. Mereka terus-terusan berpikir, apa ya kesalahan orang ini? Bagaimana ya aku bisa menghukumnya? Dipikir. Kalau adik-adik, gimana coba ekspresi berpikirnya? Dipikir. Nah, sampai akhirnya ada 2 orang yang berkata demikian. Orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Coba adik-adik, kalau dipikir-pikir, memang susah ya. Gedung yang besar tiba-tiba hancur dan bangun lagi dalam 3 hari. Kira-kira bisa atau nggak bisa? Susah kan ya adik-adik? Tapi kan Tuhan Yesus memang benar-benar bisa ya melakukan hal itu. Terus ditanyain, benar nggak itu? Begituin kan? Terus Tuhan Yesus tetap diam. Lalu ditanya lagi, apa benar engkau anak Tuhan? Apa benar engkau Mesias? Tapi Tuhan Yesus jawab, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Wah adik-adik, karena perkataan ini Tuhan Yesus dihukum mati karena mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus bohong. Padahal Tuhan Yesus itu benar loh adik-adik. Tapi mereka gak kenal Tuhan Yesus, jadi mereka mengira Tuhan Yesus itu bohong. Wah adik-adik, padahal Tuhan Yesus sudah mengucapkan hal yang benar ya. Dia sudah mengatakan kebenaran. Mengatakan apa adik-adik? Kebenaran. Iya betul, Tuhan Yesus sudah mengatakan kebenaran. Ia tetap menyatakan kebenaran meskipun dia tahu hukumannya bisa kematian. Wah, Tuhan Yesus hebat atau enggak hebat adik-adik? Hebat ya adik-adik. Nah, coba kita lihat sama-sama sikapnya Tuhan Yesus ya. Dia diam, dia tenang, dia tidak memberontak, dan dia menyatakan kebenaran. Nah, adik-adik mau nggak sama seperti Tuhan Yesus? Tetap menyatakan kebenaran. Mau ya adik-adik? Nah, adik-adik, Kak Emma juga punya satu kisah yang mana buah dari sebuah kebenaran adalah sesuatu yang indah. Apa kisahnya? Dahulu kala di sebuah kerajaan yang besar, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Tapi rajanya sudah tua dan rajanya saat itu sedang mencari penggantinya karena dia tidak punya anak laki-laki. Nah, dia berpikir nih, bagaimana ya cara menemukan raja yang baik, jujur, dan dapat menggantikannya. Dia berpikir, dan akhirnya dia punya satu cara. Apa itu caranya? Suatu hari, dia mengajak seluruh laki-laki muda untuk datang ke istananya. Ayo, laki-laki, semua boleh datang ke istanaku. Akhirnya semua laki-laki muda datang ke sana. Terus dikumpulkan semua laki-laki itu dan ia memberikan bibit tanaman. Wah, bibit tanaman nih, masing-masing satu orang satu.
bibit tanaman, bibit tanaman, bibit tanaman, bibit tanaman. Semua dibagiin. Jadi semua laki-laki muda itu mendapatkan satu. Lalu dia berkata seperti ini. Jika salah satu dari kalian dapat menumbuhkan tumbuhan yang saya beri dalam waktu 1 tahun dengan sangat baik dan pohonnya menjulang tinggi, dialah yang akan menggantikanku menjadi seorang raja. Wah, adik-adik, siapa ya kira-kira yang berhasil menumbuhkan pohon supaya tinggi dan bisa jadi raja? Akhirnya mereka semua kembali ke rumah masing-masing. Mereka dikasih waktu 1 tahun, betul. Mereka dikasih waktu 1 tahun untuk menanam dan merawat bibit tanaman tersebut. Akhirnya 1 tahun berlalu kan adik-adik, tapi salah satu dari pemuda yang tahun lalu dipanggil merasa sedih. Kita sebut saja misalnya namanya Ben ya. Nah, si Ben ini sedih. Terus ibunya melihat, Ben, kenapa kamu bersedih? Kata Ben, iya ini ibu, sudah 1 tahun bibit tanamanku tidak tumbuh. Tapi hari ini raja memanggil kami semua. Bagaimana nanti ini ibu? Apa yang harus aku bilang kepada raja? Bibit tanamanku tidak tumbuh. Terus kata ibunya, gak apa-apa Ben, datang saja ke istana. Nanti kamu bawa tanaman yang sudah kamu tanam meskipun gak tumbuh ya. Yang penting kamu sudah melakukan hal yang benar. Dan katakan saja kepada raja hal yang benar itu. Akhirnya dengan sedih Ben tetap datang membawa tanamannya. Dia bawa pot tapi gak tumbuh kan, tanamannya gak ada. Terus dia bawa pot, dia ke istana. Terus dia lihat, wah semua pemuda membawa tanamannya. Wah ada yang udah tinggi banget, ada yang udah segini, ada yang udah segini, ada yang lebih tinggi lagi, segini. Wah, tanamannya beda-beda. Ada yang tinggi banget, ada yang pendek banget. Dia nggak tumbuh tanamannya. Dia sedih sekali. Lalu akhirnya datanglah si raja melihat-lihat. Duk, duk, duk. Rajanya melihat, tinggi-tinggi nih tanamannya ya. Rajanya tetap melihat nih. Wah. Terus dia sampai di tempatnya Ben. Dia melihat Ben berdiri dengan pot yang kosong, yang nggak ada tanamannya. Terus dia bertanya nih kepada Ben, kemana tanaman yang harusnya kamu pelihara dalam 1 tahun? Kata Ben, aku sudah berusaha raja, tapi aku sudah mencobanya selama 1 tahun ini dan tetap tidak ada hasilnya. Kata ibu, aku harus tetap ke sini. Aku juga berpikir ini adalah hal yang baik. Yang penting aku sudah berkata jujur kepada raja. Lalu rajanya berpikir. Tapi tiba-tiba rajanya bilang, hadirin sekalian, inilah raja yang selanjutnya yang menggantikanku. Wah, orang-orang pada bingung nih. Hah? Kok dia? Kan gak ada tanamannya. Wah, orang-orang bingung. Dan mereka mulai mempertanyakan raja. Oh raja bagaimana sih? Aku sudah menanam tanaman hingga tinggi, tapi kenapa dia yang dipilih menjadi raja selanjutnya? Wah, mereka marah. Lalu kata raja begini. Semuanya tenang. Bibit tanaman yang aku kasih 1 tahun lalu adalah bibit tanaman yang sudah mati. Tapi mengapa tanaman kalian bisa tumbuh? Berarti kalian membohongiku. Sedangkan pemuda ini, dia berkata jujur. Dia melakukan hal yang benar. Dia menunjukkan kepadaku apa yang benar-benar terjadi. Dialah yang akan menjadi raja yang menggantikan aku. Wah, senang sekali Ben. Dia bisa menggantikan raja. Dan dia bisa memimpin dengan baik, dengan jujur, dan tentunya dengan kebenaran. Nah, adik-adik, dari pesan kita, kisah kita hari ini, kakak mau mengajarkan untuk tidak takut menyatakan kebenaran. Jadi adik-adik gak boleh berbohong. Gak boleh apa adik-adik? Gak boleh berbohong. Kita harus menyatakan kebenaran. Nah adik-adik, semoga firman hari ini boleh menguatkan kita untuk menyatakan kebenaran dimanapun kita berada. Tetap berkata jujur. Berkata apa adik-adik? Jujur, betul sekali. Nah, sekarang kita menutup hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengarkan tentang kisah yang luar biasa, tentang kisah Tuhan Yesus yang tetap mengatakan hal yang benar sampai akhir hidupnya. Ajar kami Tuhan, supaya kami tetap berani berkata jujur dimanapun kami berada. Berkati kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita lanjutkan ya ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan ya. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus dan kita bernyanyi persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Kita mau berdoa syafaat. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa, kami mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu dari kelas batita, kelas kecil, dan kelas balita boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Meski masih harus bergereja di rumah Tuhan, kami harus tetap ibadah secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kami Bapa. Kami tetap mau memuji dan memuliakan nama-Mu meskipun dari rumah. Ya Tuhan, berkatilah kesehatan adik-adik kami yang ada di rumah, begitu juga dengan orang tua kami. Tuhan yang jauhkan dari segala virus dan penyakit, dan biarlah adik-adik kami tetap semangat dalam bersekolah online, dan Tuhan juga yang memberikan kesabaran dan kekuatan bagi orang tua kami yang membimbing adik-adik kami di rumah. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati Tuhan persembahan ini menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepadamu ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk persekolahan adik-adik kami. Tuhan yang tetap berikan kepintaran, Tuhan yang tetap berikan semangat buat adik-adik kami, supaya tetap bersemangat dalam mengikuti pelajaran dari rumah. Tuhan yang berkati kebaktian kami minggu depan, Tuhan yang menggerakkan hati adik-adik kami dan orang tua kami supaya tetap beribadah bersama-sama dengan teman-teman melalui media online ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, kebaktian kita sudah selesai. Adik-adik, terima kasih ya sudah mau duduk manis.
sudah mau semangat memuji nama Tuhan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk orang tua kami yang mau dan sudah menemani dan mendampingi adik-adik kami. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Salam sehat. Dadah.